Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yanti, masih di mata pelajaran prakarya SMPN 29 Semarang. Nah, pada pertemuan sebelumnya, sudah Bu Yanti sampaikan kontrak belajar selama semester 1. Bu Yanti ingatkan kembali, pada semester 1 ini kita akan mempelajari tentang aspek pengolahan. Bisa kalian cermati kembali ya, ada di Google Classroom. Pada pertemuan sebelumnya, sudah Bu Yanti sampaikan terkait bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang akan kita olah menjadi produk olahan pangan, baik itu berupa makanan ataupun minuman. Nah, berikut beberapa contoh produk olahan pangan berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Setelah mempelajari bab ini, nanti kalian diharapkan mampu memahami jenis alat dan kegunaannya yang ada di dapur, tentunya terkait dengan pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kalian juga harus bisa mengidentifikasi teknik pengolahan yang tepat serta tahapannya. Kemudian yang terakhir, untuk menambah daya tarik, kalian juga harus memahami teknik penyajian dan pengemasan dari produk olahan yang sudah kita buat. Sebelum Bu Yanti lanjutkan, coba kalian kerjakan tugas 2. Nah, di sini ada permasalahan. Sebagai warga negara Indonesia, tindakan apa yang akan kamu lakukan agar rencana pemerintah berhasil dalam menganjurkan masyarakat untuk mengonsumsi pangan non-beras? Sampaikan pemikiranmu dalam bentuk rekaman video ya. Nah, mengingat kembali, waktu kelas 7 kalian sudah belajar tentang teknik pengolahan. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. Ada juga teknik pengolahan pangan panas kering, dry head cooking. Apa bedanya? Coba kita ingat kembali. Teknik pengolahan pangan panas basah itu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Sedangkan teknik pengolahan pangan panas kering tanpa menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Contoh yang teknik pengolahan pangan panas basah, ada teknik merebus. Merebus menutup bahan pangan, ini berbeda ya. Kemudian ada juga merebus dengan sedikit cairan. Kemudian ada menyetup atau menggulai, mengukus, mendidih, dan mengetim. Contoh untuk teknik pengolahan pangan panas kering, misalnya menggoreng dengan minyak banyak. Ada juga menggoreng dengan minyak sedikit. Ada teknik menumis, ini juga dengan sedikit minyak, tetapi ada cairan yang lain. Ada teknik memanggang, ada teknik membakar. Nah, ini semua menggunakan proses pemanasan, sehingga dikatakan teknik pengolahan pangan panas. Ya. Coba perhatikan beragam contoh bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi berikut. Untuk mengolah beragam bahan pangan ini, kita harus menentukan teknik pengolahan pangan yang tepat. Misalnya, serealia. Nah, misalnya kita ingin mengolah beras. Beras kita olah menjadi nasi kuning. Nah, berarti teknik pengolahan yang tepat apa? Ya, mengukus. Nah, berbeda saat kita ingin membuat, misalnya ini, bubur kacang hijau. Karena tekstur dari kacang hijau itu lumayan keras, maka kita tidak perlu teknik pengolahan mengukus seperti beras ya. Jadi kita memilih teknik pengolahan merebus.
supaya kacang hijau yang tadinya itu keras menjadi empuk. Nah, sekarang contoh yang dari umbi. Misalnya kentang. Nih, kentang. Kentang akan kita olah menjadi perkedel. Teknik pengolahan yang tepat apa? Ya, menghaluskan, ya. Menghaluskan. Tentunya dalam pengolahan, untuk membuat satu contoh olahan pangan, biasanya kita tidak hanya menggunakan satu teknik pengolahan, tapi kita lebih dari satu teknik pengolahan. Saya ambil contoh misalnya, kita ingin membuat perkedel dari kentang. Ada banyak teknik pengolahan yang akan kita libatkan. Misalnya, menggoreng. Dari kentang setelah dikupas, dicuci, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng. Nah, di situ ada teknik menggoreng. Menggoreng dengan minyak sedang. Setelah digoreng, akan kita haluskan. Nah, itu termasuk teknik menghaluskan. Nah, pada saat menghaluskan itu tidak selalu menggunakan blender, bisa juga menggunakan parutan atau ulekan. Nah, untuk membuat perkedel dari kentang, kita lebih tepat menggunakan ulekan. Kemudian setelah diulek, kemudian dicampur dengan bahan yang lainnya. Nah, itu termasuk teknik mencampur. Nah, setelah dicampur, nanti perkedel itu kita balut dengan putih telur, kemudian baru kita goreng. Kalau dibalut dengan putih telur, nanti minyaknya itu akan lebih cepat menjadi berwarna gelap. Jadi kita menggunakan sedikit minyak supaya tidak menimbulkan busa yang terlalu banyak di minyak. Dan itu bisa menutup permukaan perkedel yang kita goreng. Nah, itu juga termasuk teknik pengolahan, yaitu menggoreng dengan minyak sedikit, ya. Gitu. Nah, selain teknik pengolahan panas, ada panas basah dan panas kering, ada juga teknik pengolahan lainnya. Di antaranya ada menghaluskan. Seperti kita tahu tadi pada contoh membuat perkedel dari kentang, kita menghaluskan dengan diulek, menggunakan ulekan. Kemudian ada teknik mencampur, ada teknik menyaring atau memeras, ada teknik yang tidak memasak. Ini misalnya ini membuat salad atau yang lainnya. Nah, sebelum Bu Yanti lanjutkan untuk materi berikutnya, coba kalian kerjakan tugas 3. Di sini Bu Yanti sajikan beberapa gambar contoh olahan produk pangan yang berbahan dasar serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Ada yang berupa makanan, ada yang berupa minuman. Nah, coba cermati gambar tersebut, kemudian kalian tuliskan setiap produk ini nama olahan pangannya apa, kemudian tuliskan bahan yang digunakan apa saja. Nah, untuk bahan yang digunakan, ini kalian cukup sebutkan bahan dasarnya. Bahan dasarnya, dia misalnya serealia tuh kalian sebutkan, serealianya tuh apa, beras, apa jagung, apa gandum, atau sorghum gitu ya. Jelaskan bahan dasar yang digunakan. Kemudian yang ketiga, teknik pengolahan. Fokus ke nasi kuningnya, ya. Teknik pengolahan pangan apa saja yang digunakan pada pembuatan nasi kuning. Demikian juga untuk gambar yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tahapan pengolahan. Yang pertama, kita melakukan tahapan pembuatan perencanaan. Pada saat membuat perencanaan, ada 2 hal yang harus kita tentukan lebih awal, yaitu kita membuat identifikasi kebutuhan dan membuat ide atau gagasan. Setelah melakukan perencanaan, nanti kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan. Di sini kita mempersiapkan, melakukan persiapan, baik itu persiapan alat ataupun persiapan bahan. Setelah alat dan bahan sudah siap, nanti kita melakukan proses pembuatan.
Nah, di sini langkah-langkah pembuatannya harus ditulis secara rinci. Selanjutnya, masuk ke tahap yang ketiga. Setelah melaksanakan, kemudian kita melakukan proses penyajian atau pengemasan. Berikutnya, tahap yang keempat adalah evaluasi. Nah, pada saat melakukan praktek pengolahan bahan pangan serealia kacang-kacangan dan umbi tersebut, perhatikan pedoman keselamatan kerja. Gunakan celemek dan masker dengan benar, ikat rambutmu jika panjang, dan gunakan topi koki agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Cuci tangan dengan benar. Sebelum bekerja, gunakan sarung tangan plastik saat membuat adonan. Hati-hati dalam bekerja saat menggunakan peralatan tajam, misalnya pisau, atau menggunakan peralatan listrik, atau kompor gas, ataupun menggunakan barang pecah belah. Nah, kemudian jangan lupa jaga kebersihan dan kerapian tempat serta peralatan saat membuat olahan makanan dan minuman. Oke. Selanjutnya kita akan membuat perencanaan. Untuk perencanaan, langkah pertama kita tentukan identifikasi kebutuhan. Nah, apa bedanya identifikasi kebutuhan dengan ide atau gagasan? Contoh misalnya identifikasi kebutuhan. Siswa belajar terus-menerus dalam menghadapi ujian akhir semester yang menyebabkan kelelahan pada mata. Nah, karena minuman kesehatan itu dapat menghindarkan penurunan penglihatan jika diminum secara rutin, maka kita akan mengolah suatu salah Ipan.